Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya setiap saat, setiap hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengulang di dalam setiap salat kita, bahkan setiap rakaat daripada salat kita, ketika kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada saat kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sejatinya kita sedang memproklamirkan diri dan melapor kepada Allah satu keyakinan, satu pokok akidah yang paling penting, yaitu pernyataan, declare, yang berisi pengakuan dan keyakinan bahwa Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Subhanallah, ungkapan dalam ayat ini sesungguhnya adalah inti daripada risalah Islam, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan akan kemahaesaan Allah yang berkonsekuensi bahwa kita sebagai hamba pun hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, maka ada baiknya kita urai sedikit ungkapan atau ayat yang menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini objek itu didahulukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Iyyaka na'budu. Sebenarnya mungkin saja kita dapat katakan na'buduka, aku menyembahmu. Tetapi mukhatab di sini didahulukan penyebutannya Iyyaka na'budu, ini menunjukkan al-hasru atau penghanyaan, bahwa Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya tujuan daripada penciptaan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kata-kata beribadah inilah yang diabadikan di dalam surah Al-Fatihah ini sebagai tuntunan ilahiyah untuk kita ucapkan, untuk kita pahami maknanya, untuk kita amalkan konsekuensinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ungkapan atau ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini sekali lagi adalah pernyataan berisi pengakuan pada kita seorang hamba bahwa sesembahan kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan ini, sungguhnya kita sedang berada pada lautan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai menjejakkan kaki ke dalam tangga-tangga peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tawakal kita, semakin tinggi niat ikhlas kita, semakin tinggi keinginan baik kita untuk melaksanakan dan mengerjakan apapun juga. Nah, para ulama kita menyebutkan bahwa al-ubudiyah, bahwa penghambaan kepada Allah itu naw'an, ada dua jenisnya. Yang pertama disebut dengan al-ubudiyatul 'ammah, peribadatan yang sifatnya umum. Di sini semua orang adalah hamba Allah. Semua orang adalah beriman. Setiap orang adalah apapun juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
iyyaka na'budu. Nah, dalam makna yang umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ubudiyah di sini atau penghambaan, yang pertama adalah penghambaan yang sifatnya umum, di mana semua makhluk adalah hamba Allah, yang beriman maupun yang kafir, yang kaya maupun yang miskin, yang kaya ataupun yang papa, yang tua ataupun yang muda, semuanya masuk dalam kerangka hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah al-ubudiyatul am. Kita lihat langit, langit menyembah kepada Allah. Apa kita lihat bintang? Bintang menyembah kepada Allah. Matahari, matahari menyembah kepada Allah. Semuanya, bintang, bulan dan matahari, bahkan setiap sel dari bintang, bulan dan matahari menyembah kepada Allah. Bagaimana dengan bumi? Bumi adalah tempat menyembah kepada Allah yang telah dibersamai oleh para nabi dan rasul sebagai manusia-manusia terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa makna pertama daripada ubudiyah adalah al-ubudiyatul ammah, bahwa setiap manusia berhak dan wajib untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang kedua disebut dengan al-ubudiyatu al-khassah, penghambaan yang sifatnya khusus. Kalau tadi semua adalah hamba Allah dalam pengertian bahwa dia diciptakan oleh Allah dan Allah yang menguasainya, maka berhaklah mereka menyandang gelar sebagai hamba Allah. Sebagaimana semua manusia sejak zaman dahulu kala sampai akhir ini mengatakan bahwa mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Dan kita pahami dan kita yakini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam aplikasi daripada ubudiyah ini, maka sangat penting kita mengetahui al-ahkamut taklifiyatul khamsah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pembebanan atau penugasan kewajiban syar'i kepada kita. Hukum-hukum itu berkenaan dengan yang pertama disebut dengan wajib. Maka kita beribadah kepada Allah dengan semua perkara-perkara wajib. Semua perkara-perkara wajib kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat qudsi, hadis qudsi mengatakan wala yazalu ma yattakarrabu ilayya 'abdi syai'an ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku, lebih aku cintai daripada ketika ia beribadah dalam melaksanakan yang wajib-wajib. Maka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama sekali mengerjakan semua kewajiban ini. Yang kedua, makna daripada ubudiyah adalah berkaitan dengan al-ahkamut taklifiyatul khamsah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pembebanan syariat yang 5 itu. Yang kedua adalah mandub. Inilah yang disebut dengan perkara-perkara sunnah atau nawafil. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Ini jangan dipandang enteng. Karena sungguhnya sunnah ini walaupun disebutkan amalan sunnah, definisinya adalah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi fikih, ya. Nah, jangan dipandang enteng bahwa itu kan cuma sunnah. Ketahuilah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini tidak luput juga dari kelalaian melaksanakan kewajiban. Bahkan bisa saja terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan ini, insya Allah akan menutup daripada kesalahan-kesalahan kita yang merupakan kesalahan-kesalahan yang sifatnya dosa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya itu dengan keluasan ampunan yang sangat luar biasa. Nah, salah satu memancing ampunan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah dalam satu hadis qudsi bahwa tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah kecuali aku akan mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang beraktivitas dengannya, kaki yang ia melangkah dengannya. Seluruh aktivitas dirinya dia tidak lagi gunakan untuk kecuali ya Allah berikan taufik kepada dirinya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Nah, ini yang kedua, perkara-perkara sunnah. Kemudian kita ini diwajibkan
untuk menghindari perbuatan dosa. Maka ada satu hukum taklifiyah yang namanya haram. Haram itu artinya kalau dikerjakan dapat berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, kalau kita tinggalkan perkara yang haram karena Allah, maka kita dapat pahala. Kerjakan, dapat dosa. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari perbuatan dosa ini adalah merupakan satu perjuangan yang luar biasa. Makanya sehebat-hebatnya manusia, sesoleh-solehnya manusia, dia bisa saja terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka upaya keras menghindari perbuatan yang haram ini adalah merupakan jihad fisabilillah. Ya, seorang pemuda ada yang pernah diajak untuk melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Maka ia pun mengingatkan wanita itu dengan ungkapan bacaan ayat Al-Quran yang mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yauman adzim. Adzaba yaumin adzim. Aku takut kalau aku melakukan perbuatan dosa dengan satu balasan yang akan ditimpakan pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Subhanallah. Ini yang ketiga. Makna daripada ubudiyah adalah berarti meninggalkan perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang keempat maksud kami adalah makruh. Makruh ini kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Masya Allah. Maka menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah, kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Ini tidak haram, tetapi mendekati haram. Tinggalkan. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibaratnya seperti orang yang mengembalakan, gembalaannya dekat, ya ladang-ladang milik orang. Hampir-hampir saja sang gembalaan itu, kambing lah taruh kata kambing, ya taruhlah saja kambing. Ini kita punya kambing mendekati kebun orang, maka sangat patut diduga bahwa tidak lama lagi kambing itu akan masuk ke tempat orang. Maka demikianlah orang yang beriman, yang mau menyempurnakan keimannya, berusaha sedapat mungkin bahkan pada perkara-perkara yang makruh untuk dia tinggalkan. Nah, kemudian ada yang kelima disebut dengan mubah. Mubah ini asalnya adalah kalau dikerjakan dia tidak dapat pahala khusus, tapi kalau ditinggalkan juga tidak berarti kita melalaikan kewajiban. Inilah yang disebut dengan mubah. Orang makan, tidur, ya, beraktivitas yang lainnya. Nah, bagaimana kita beribadah dengan perkara-perkara mubah? Ini dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wa imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah. Perkara-perkara mubah kalau diniatkan untuk takarrub kepada Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Dia bagian daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak sanggup ya mengerjakan semua kebaikan, tapi kita biidznillah dapat menyiasati dalam tanda kutip amalan-amalan sederhana, bahkan amalan-amalan yang sifatnya mubah menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena niat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah al-ubudiyatul khassah, penghambaan diri yang khusus kepada Allah, di mana kita mengerjakan semua yang dikerjakan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kita percaya ya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya keras kita untuk menjalankan syariat itulah adalah merupakan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat, maratib atau tingkatan-tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan tidak boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendekat-dekatkan diri kepada perbuatan yang buruk. Nah, biidznillah taala, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk melaksanakan agama ini dengan berta'awun fi sabilillah. Ya, kita bekerja sama untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhi, ya pengantar singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum
dan saya serahkan kepada host untuk menutup acara. Ya, mudah-mudahan sebelum itu kalau ada pertanyaan kita akan bisa jawab 1-2 pertanyaan insyaallah. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.